kelompok 9 akan menyampaikan tentang teori-teori komunikasi massa. Teori yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory memiliki arti bahwa apa yang disajikan oleh media massa seperti koran, televisi, dan online yang secara langsung atau kuat memberi rangsangan pada diri audiens. Audiens adalah anggota dari masyarakat yang dianggap mempunyai ciri khusus dan tidak mempunyai sedikit kontrol. Dengan kata lain, tidak ada campur tangan di antara pesan yang disampaikan dengan penerima. Artinya, pesan yang sangat jelas dan sederhana akan direspon oleh masyarakat. Jadi, antara penerima dengan pesan yang disebarkan oleh pengirim tidak ada perantara dan tidak ada umpan balik dari penerimanya. Teori inilah yang disebut teori peluru, karena komunikan dianggap pasif menerima berondongan pesan-pesan komunikasi. Apabila menggunakan komunikator yang tepat, pesan yang baik atau media yang benar, pesan yang diterima halayak dapat diarahkan sesuai kehendak masing-masing. Teori ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat, juga mengasumsikan bahwa para pengelola media seperti koran, televisi, dan online dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibandingkan audiens. Akibatnya, audiens bisa dikelabui sedemikian rupa dari apa yang disiarkannya. Teori ini mengasumsikan media massa yang mempunyai pemikiran audiens bisa ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bisa dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki oleh media. Intinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Jason dan Anne Hill pada tahun 1997, media massa dalam teori jarum hipodermik mempunyai efek langsung seperti disuntikan ke dalam tidak sadaran audiens. Selanjutnya, teori yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Aska. Selanjutnya, poin yang kedua, teori berpusat pada media. Teori berpusat pada media adalah teori yang fokus pada peran media massa dalam proses komunikasi. Teori ini menekankan bahwa media massa memiliki pengaruh yang besar terhadap halayak dan bagaimana halayak memperoleh informasi. Di sini kita akan membahas 3 poin penting dalam teori berpusat pada media. Yang pertama itu ada bullet theory hypodermic needles atau powerful mass media. Nah, penggambaran kekuatan media massa yang begitu besar dan luar biasa tadi menyebabkan teori media massa ini dijuluki teori peluru atau bullet theory. Nah, misalnya adegan bergenre atau action seperti dalam film Naruto atau film-film action lainnya, sehingga bisa mempengaruhi kecenderungan perilaku anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Bila mereka berselisih atau berkelahi dengan meniru adegan atau efek imitasi atau melakukan hal yang sama persis dalam film tersebut. Nah, terus yang kedua ada teori penentu agenda. Teori agenda setting bila ditelusuri sudah muncul pada 1922 ketika Walter Lippmann mengungkapkan keperhatiannya tentang peran penting yang dapat dilakukan media massa. Teori ini menjelaskan besarnya pengaruh media dan kemampuannya untuk menceritakan isu-isu penting atau isu individu yang dipilih media untuk dipublikasikan dan dibicarakan oleh halayak. Kemudian yang ketiga itu ada asumsi inti dan pernyataan, mengemukakan beberapa pertanyaan penting, misal apa agenda media massa itu, kemudian sejauh mana media massa mampu mengaruhi atau membingkai agenda publik. Ya, selanjutnya itu pembahasan yang ketiga itu ada uses and gratification theory atau teori penggunaan dan kepuasan. Teori penggunaan dan kepuasan ini atau sering disebut dengan uses and gratification theory memiliki pandangan bahwa perilaku audiens menggunakan media massa dibimbing oleh pencapaian
tujuan tertentu, dan kebutuhan tertentu. Teori ini dikenalkan pertama kali oleh Herbert Blumer dan Elie Hogarth pada tahun 1974. Nah, teori uses and gratification ini disebut-sebut sebagai teori yang sangat populer dalam studi komunikasi massa. Teori ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih menggunakan media sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dengan kata lain, bahwa pengguna media atau audiens ini adalah pihak yang aktif dalam proses pertukaran pesan. Nah, selanjutnya teori uses and gratification ini menjelaskan tentang sifat hayalak yang aktif dalam mengkonsumsi media, sehingga mereka dapat selektif dalam memilah pesan yang dilakukan oleh audiens, merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan mereka dalam menerima sebuah informasi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian.